Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 2. Di sini soalnya, buatlah suatu rangkaian aplikasi kontrol greenhouse menggunakan input-input sensor dan output-output seperti motor atau komponen output lainnya. Baiklah, sini kita ada kontrol yang bernama kontrol greenhouse. Yang dimana di sini saya menggunakan sensor, ada sensor APDS. Untuk sensor itunya, sensor analog, ada sensor magnetic read SW2, magnetic read switch, ada sensor soil moisture. Selanjutnya, ada sensor tank tank level atau TL1. Baiklah, untuk di sini yang APDS yaitu detektor inverting, yang soil moisture di sini detektor inverting, yang magnetic detektor inverting, dan yang TL1 detektor non inverting. Baiklah, di sini saya mulai yang menggunakan sensor APDS, yaitu sensor manual, sensor analog. Dari APDS ini dialirkan arus ke kaki inverting sebesar plus 4,42 volt. Di kaki non-invertingnya ini dinamakan V referensi. Nah, dari kaki M-nya ini ada tegangan sebesar 12 volt. Yang dimana selanjutnya berarti dari tegangan keluarannya tadi masuk ke badan op M, dikeluarkan, dilanjutkan ke R1, lanjut ke base base transistor, ke kaki base, lanjut ke kaki emitter, lalu lanjut ke ground. Selanjutnya dari base lanjut ke kaki dari base lanjut ke kaki kolektor, lanjut ke dioda R2, lanjut ke dioda, lanjut ke dioda R2, lalu masuk ke base lagi, ke base, lalu lanjut ke ground. Berarti dari sini ada tegangan supply sebesar 12 volt, yang dimana dia dialirkan dari arus kolektor. Dari berarti arus kolektor ini dialirkan 12 volt lalu masuk ke dioda. Nah, jika dialirkan arus ke kolektor berarti membuat arus ini masuk ke relay. Jadi mana relay ini terbentuk kumparan yang berisi, jika dialirkan arus akan berisi medan magnet. Nah, yang menyebabkan besi ini berpindah dari semula di kiri menjadi di kanan, yang membuat rangkaian ini tertutup. Dan ada baterai sebesar 12 volt. Dan jika tegangan ini tertutup berarti menyalakan lampu ultraviolet saat tidak ada sinar matahari. Selanjutnya, untuk sensor yang kedua yaitu ada sensor soil moisture sensor. Yang dimana berarti dari soil sensor ini akan masuk arus
akan mengalir arus ke RV1, lalu lanjut ke ini, lalu lanjut ke ground. Berarti yang di sini arus keluaran dari soils ini masuk ke pin inverting sebesar 5 volt. Yang dimana untuk yang dimana untuk di pin non invertingnya sendiri itu ini. Selanjutnya dari tegangan op-amp ini ada supply sebesar 12 volt. Jadi tegangan di badan badan op-amp ini akan mengalir ke R5, lalu ini ada percabangan berarti dari R5 lanjut ke kaki base, lanjut kaki meter, lanjut ke ground. Berarti selanjutnya dari base lanjut ke kaki kolektor, masuk ke dioda, lanjut ke Rn6, masuk ke R5 dan terbaca ini plus 10,5 volt lalu lanjut ke ground. 10,5 volt. Selanjutnya dari arus kolektor ini akan ada arus disuplai sebesar 12 volt. Yang dimana dia dialirkan dari arus kolektor, di mana dia akan mengalir ke dioda, berarti yang menyebabkan relay ini dialirkan arus. Jika relay ini dialirkan arus, dia akan berbentuk kumparan yang berisi medan magnet. Yang dimana akan membuka besi ini dari yang semula di kiri berpindah posisi. Yang menyebabkan rangkaian ini tertutup dan motor ini nyala. Keran akan aktif saat tanah dalam keadaan kering dan masih terdapat air di dalam watermark. Selanjutnya, untuk sensor TL1, itu fungsinya untuk mendeteksi saat air habis. Di mana dari sensor ini, dia akan masuk ke kaki pin non-inverting, dia akan masuk kaki non-inverting, dan ke kaki inverting. Ini mana di sini op-ampnya sebesar 12 volt lalu masuk ke badan op-amp dengan keluarnya tadi, lanjut ke R7, lanjut ke kaki base, lanjut kaki meter, lanjut ke ground. Nah, untuk tegangannya di sini terbaca min 10,5 volt. Selanjutnya dari kaki kolektor ini berarti dialirkan 12 volt yang menandakan arus disuplai ini arus di relay mengalir yang berbentuk kumparan yang menarik besi dari kiri ke kanan yang membuat rangkaian tertutup. Di sini ada baterai sebesar 12 volt yaitu jadi jika keran akan aktif saat tanah dalam keadaan kering dan masih terdapat air dalam baterai, berarti motornya ini nyala, berarti kerannya akan aktif. Dan selanjutnya sini menggunakan sensor magnetic reed switch. Yang dimana dia akan mengalirkan tegangan keluaran ke kaki inverting. Dan untuk kaki non-invertingnya ini dinamakan VRF. Di op-amp ini terdapat supply sebesar 12 volt. Dari badan op-amp ini dialirkan arus ke R3, lanjut ke kaki base, lanjut ke kaki emitter, dan lanjut ke ground. Selanjutnya, dari base ke kaki kolektor, lanjut ke de, lanjut ke kaki kolektor, lanjut ke
dioda. Ini mana? Jika arus kaki kolektor ini yang membuat supply yang 12 volt ini mengalir ke dioda, lanjut ke kaki kolektor, lanjut ke kaki emitter, dan lanjut ke ground. Nah, jika uh, relay ini akan aktif yang berisi medan magnet yang akan menarik relay ini dari kiri ke kanan yang menyebabkan rangkaian ini menjadi tertutup. Berarti motor ini hidup menutup pintu otomatis ketika magnet pintu belum menempel. Sekian, terima kasih kontrol greenhouse.